bersyukur kalau pagi ini kami boleh datang mendekat kepadamu. Semua oleh karena darah-Mu, Engkau melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu.
Inilah yang menjadi kerinduan hati kami untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Angkat tanganmu saudara, datang kepada Tuhan pagi ini. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu,
Jemaat International Worship Church di San Gabriel, apa kabarnya? Tentunya saya sudah kangen sekali, terutama dengan Ibu Ika ya, yang selalu menyediakan makanan setelah ibadah. Tidak terasa waktu begitu cepat, sudah setahun lebih saya tidak bisa datang ke sana. Tetapi saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan kepada saya di minggu ketiga Februari ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang singkat ini. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada Pastor Budi Hananto yang sudah memberikan saya kesempatan. Apa kabarnya semua yang ada di San Gabriel? Tentunya semua sehat dan puji Tuhan ya. Kita semua masih dalam pelindungan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini di minggu ketiga bulan Februari, kami boleh berkumpul melalui Zoom ya Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang telah Engkau tunjuk hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa urapan-Mu, dan kiranya Engkau urapi semua yang mendengarkan Zoom pada pagi hari ini, sehingga mereka semua bukan hanya diberkati, tetapi hidup mereka berubah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom, seperti biasa tentunya saudara-saudara sudah terbiasa dengan saya. Kita mulai dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Boleh Bapak Ibu yang di rumah menyiapkan Alkitabnya di 2 Timotius 3 ayat 16. Kita katakan sama-sama. Saya berharap semua yang di rumah mengatakan firman ini, karena ini sangat penting sekali untuk kita. Oke, 1, 2. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Di ayat 17 yang dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tentunya pada pagi hari ini kita mau belajar, kita mau dinyatakan kesalahan kita mau diubah kelakuan kita semakin hari semakin baik, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, pagi hari ini sekali lagi saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Pastor Budi. Saya boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebetulnya beribu-ribu alasan bisa untuk menolak melayani pekerjaan Tuhan. Dengan kondisi hari-hari ini, begitu banyak sekali tantangan hidup. Dan kita tahu bahwa begitu banyak orang yang sedikit banyak sudah mulai meninggalkan Tuhan. Tapi saya percaya di IWC ini semua tetap on fire di dalam Tuhan. Amin. Nah, tapi saya punya satu alasan untuk tetap melayani. Karena kenapa? Karena saya mengasihi Kristus. Dan saya mengasihi tubuh Kristus. Dimanapun saya diutus, saya akan tetap terus berjalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi ini topiknya adalah sesuai dengan arahan dari Bapak Pastor Budi Hananto, adalah integrity. Memang anak-anak Tuhan itu perlu integritas tentunya ya. Kita semua setuju. Amin Bapak Ibu. Nah, salah satu komponen dari integritas adalah melakukan tugas atau perintah sesuai yang diamanatkan. Memang integritas itu artinya itu memang luas sekali. Ada yang mengatakan perkataan dan perbuatan sama, ya tentunya, ya dong. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan harus dengan benar, ya betul juga. Tetapi pagi hari ini saya kasih satu statement, when I put my faith and my beliefs into action, I put myself in the position for God's blessing. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita menaruh iman dan percaya kita kepada satu tindakan yang benar, kita sudah menaruh kehidupan kita di dalam berkatnya Tuhan. Semua mau diberkati dalam Tuhan, amin. Nah, tentunya kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini topik tema saya adalah doer, yaitu pelaku firman Tuhan, pelaku perintah Tuhan. Nah, kita akan baca di kitab Yakobus. Boleh disiapkan kitab Yakobus. Di dalam Yakobus 1, sebetulnya ini panjang ya, tetapi karena waktu saya akan persingkat sedikit. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25 yang akan kita baca. Di dalam perikop di atasnya itu dikatakan pendengar atau pelaku firman. Kita baca sama-sama dimulai ayat 22. 1, 2.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Waduh, menipu diri sendiri loh kalau kita hanya mendengar firman tapi kita tidak melakukannya. Nah, ayat 23 katakan begini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, ia sudah pergi, ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Kita garis bawahi bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh. Dua kata ini menjadi kuncinya. Bertekun dan sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan-perbuatannya. Jadi kuncinya dicatat dulu ya, nanti saya akan bahas sedikit kuncinya. Berbahagia itu dimulai dengan ketekunan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Nah, tapi saya masuk poin 1 dulu. Bahkan di Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27, tentunya kita nggak baca semua. Itu adalah khotbah di bukit. Itu dirangkum dengan satu statement yang sangat baik sekali. Dibilang, setiap orang yang mendengar perkataanku, ini kata Tuhan Yesus ya. Yang setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Dan seterusnya, dia mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian datanglah banjir, dan so on dan so on. Tetapi kita tidak bahas itu. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan Yesus, kondisi COVID-19 ini kita belum tahu kapan mau selesai. Tetapi satu hal yang saya tahu, segala sesuatu atas izin Tuhan, Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kami merasakan penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami. Hari-hari ini begitu banyak orang yang di dalam dunia usaha pekerjaan terpuruk Bapak Ibu. Terpuruk sekali. Saya punya teman-teman yang pengusaha-pengusaha bukan hanya 40-50% drop, 70% bahkan ada yang 90%. Tetapi hidup mereka masih bisa enak ya. Masih bisa makan 3 kali sehari. Nah, demikian juga dengan kami. Tentunya bisnis-bisnis kami juga sebagian besar sudah tutup semuanya. Tetapi hari ini kami ada sebagai kami ada, itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Nanti ada di bagian kesaksian sedikit dari saya. Nah, begini saudara sekalian, banyak orang mendengar firman Tuhan, nonton YouTube, baca firman setiap hari, tetapi hidupnya menjadi batu sandungan di luar sana. Saya punya satu teman yang sekolah Alkitab, sekolahnya tinggi sekali. Tinggi sekolahnya, dan dia menjabat di salah satu gereja lah, sebagai pengkhotbah juga. Tetapi Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya? Berdebat dengan orang, ribut dengan orang, ya kan? Selalu merasa yang paling benar. Gak ada satupun orang yang benar, terutama yang paling menyedihkan berdebat dengan hamba-hamba Tuhan. Ya, tentunya ya kita sebagai anak-anak Tuhan juga saya harus menjaga hati saya ya, bukan ikut-ikutan, tapi saya mendoakan lah supaya stop lah untuk debat-debat seperti tersebut. Nah, banyak orang Kristen pengetahuan firman-Nya begitu banyak sekali memang. Dan kita tahu lah, kita suka dengar lah cerita-cerita klise lah, ya kan? Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa sekali, tiba-tiba katanya punya istri kedua. Tiba-tiba utang orang tidak bayar. Apa sebetulnya kuncinya tersebut? Saudara, kitab Yakobus itu ditulis oleh Yakobus ya tentunya. Dan itu pada zaman bangsa Yahudi itu mengalami tekanan dengan bangsa Yahudi. Dan mereka pelan-pelan sudah mulai goyah imannya, dan mereka sudah mulai kepercayaannya luntur. Dan ketika itu banyak orang mulai meninggalkan imannya. Makanya Yakobus, yang di dalam kitab Yakobus yang kita sangat terkenal apa Bapak Ibu? Iman tanpa perbuatan mati. Penekanannya adalah seperti itu. Jadi kitab Yakobus itu saya rasa cukup relevan dengan keadaan sekarang ya. Kita semua di sini saya percaya di IWC semua orang-orang yang luar biasa, dan saya udah mau sekali gitu ketemu dengan kalian lagi. Mudah-mudahan dalam 2021 saya bisa terbang ke Amerika lagi. Amin. Nah,
Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam bisnis saja, di dalam bisnis ini sempat saya sampaikan juga, orang itu ikut-ikut seminar, tuntunan itu bayar mahal, dibayar sampai sekian mahal. Dan setelah pulang apa yang mereka lakukan? Tentunya mereka lakukan, karena mereka sudah bayar mahal ya. Mereka sudah bayar mahal, tentunya mereka lakukan, bayar sampai puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta bayar untuk mengikuti seminar, tuntunan supaya bisnisnya bisa jadi besar. Kalau mereka tidak lakukan, hanya datang, dengar, maka itu semua sia-sia. Betul Bapak Ibu sekalian? Nah, bagaimana dengan kerohanian kita? Saya percaya Bapak Ibu sekalian semua baca firman setiap hari. Bapak Ibu mungkin lihat YouTube. Hari ini Bapak Ibu menyaksikan tayangan ibadah IWC pada pagi hari ini. Dan saya berdoa kita semua akan melakukan semua kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kita. Sedikit kesaksian dari kehidupan kami. Tapi tadi saya sampaikan bahwa bisnis kami semua juga 80% lah saya katakan semua stop. Bahkan ada yang kita tutup ya. Dengan kondisi seperti ini tidak memungkinkan. Tetapi saya ini orang yang konservatif. Dan saya tidak pernah mau bisnis-bisnis yang zaman now lah gitu loh. Katanya dunia digital, dunia IT, saya bilang apalagi yang namanya investasi bagi saya itu sesuatu yang apa ya, tidak perlu saya touch lah gitu loh. Satu hari saya ketemu dengan seorang kawan lama, dia datang ke saya ngomong simple, dia katakan seperti ini, Pak, Bapak tahu, if you don't take risk, actually you are on the risk to be bankrupt. Tuh, maksud kamu apa ya? Bapak kalau tutup pintu, tutup hati, Bapak sebetulnya sedang beresiko untuk bangkrut Pak katanya. Dunia sudah shifting Pak katanya sekarang segini. Nah singkat cerita saya diperkenalkan dengan satu bisnis ya oleh salah satu ipar saya. Sudah 8 bulan dia datang ke saya bilang jangan bicara saya tentang itu kepada saya karena itu bukan bagian saya. Dan saya panggil dia sekali lagi dan saya bilang, waktu itu yang ngomong apa? Jadi dia bilang, ya itu sih kamu, 8 bulan kamu hilang. Singkat cerita akhirnya saya ikut di dalam bisnis itu dan hari ini income saya bukan hanya dikembalikan oleh bisnis ini, tapi berlipat-lipat Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah itu karena hebatnya saya? Tidak, saya percaya itu karena Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan memberkati hidup kami dan kami diberikan hikmat untuk melakukan hal-hal tersebut. Tetapi kuncinya adalah bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang saya happy, saya bisa menjadi berkat bagi beberapa pengusaha-pengusaha teman-teman saya yang ujung-ujungnya tertolong juga dengan usaha pekerjaan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita bicara menjadi pelaku, doer. Karena waktu saya hari ini akan bicara mengenai 2 poin saja. Poin yang kedua ada di ayat yang ke-25. Ayat yang 25 saya bacakan. Yang pertama adalah tadi apa? Jadi pelaku. Lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Terus ada yang tanya lagi, Pak, apa sih amanat agungnya Tuhan Yesus itu? Jadikan semua bangsa muridku. Dengan bagaimana Pak? Saya nggak sekolah Alkitab. Saya juga pengertian Alkitab saya pas-pasan. Ya kan? Saya cuma ikut-ikut ibadah saja, saya hanya baca-baca buku, saya tidak pernah sekolah Alkitab. Bagaimana saya bisa menjadikan semua bangsa murid Tuhan? Bagaimana saya bisa menjangkau orang? Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu untuk membawa orang ke dalam Kristus, hal yang paling simpel adalah gaya hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan all about me. You know the most selfish word in the world adalah apa? I. Banyak orang datang ke gereja mengatakan ini, saya mau diberkati, saya mau sembuh, saya mau keluarga saya dipulihkan, saya mau anak saya berhasil, saya mau bisnis saya berhasil, saya mau punya rumah 5, ya kan, saya mau punya mobil mewah. It's okay, it's fine for me. Menurut saya oke-oke saja itu semua. Tetapi pernah nggak kita datang ke gereja bilang kan, apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan? Satu kali Denzel Washington tuh bikin satu statement ya. Saya kutip statement dia itu. Denzel Washington tahu ya, salah satu aktor ya. Dia katakan gini, it's not how much you have,
It is what you do with what you have. It's not how much what you have. It is what you do with what you have. Dengan kata lain, bukan seberapa banyak yang Anda punya. Seberapa banyak yang Anda bisa lakukan dengan apa yang Anda punya. Dengan kata lain, Anda punya sedikit, Anda juga bisa melakukan banyak. Kita tahu cerita kisah yang seorang anak kecil mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Ya kan? Bagaimana? Apakah dia bisa melakukan segala sesuatu? Tapi dia bisa melakukan segala sesuatu ketika Tuhan Yesus mengucap syukur dan membagikan roti itu ke 5.000 orang, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan Yesus, tidak peduli seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa banyak yang kita bisa bagikan ke orang lain dengan gaya hidup kita. Pada ujung-ujungnya adalah kita berharap mereka bisa menerima Yesus dalam kehidupannya. Dan bukan hanya menerima Yesus, tetapi mereka juga menjadi agen-agen transformasi Tuhan, menjangkau banyak jiwa-jiwa. Amin. Nah, saya masuk poin yang kedua saja. Di dalam firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 25 dikatakan seperti gini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna itu, hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ditekankan lagi, sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, ada satu true story, ya kan? Di Hong Kong ya, ada seorang porter, tukang kuli. Porter tahu ya, kuli angkat, kuli panggul ya, sedang bekerja. Tiba-tiba dia sedang bekerja, dia lihat mobil mewah, dia perhatikan gitu loh. Dia lupa, dia lagi kerja, ngangkat barang. Dan dimaki-maki sama orang yang punya barangnya, dibilang, cepetan kamu ngapain katanya. Lihat mobil kebeli juga enggak loh, katakan gitu kan, kira-kira gitu ya, mungkin bahasanya bukan begitu. Ngapain, cepet kerja yang benar, dia bilang. Sejak itu dia memang salah ya, kita jangan ikut. Dia bilang, dia sakit hati gitu loh. Dan dia berhenti dari situ dan dia bilang, gue mau jadi orang sukses. Gue mau jadi orang paling kaya, bahkan lebih kaya dari yang punya tempat ini. Dia bilang gitu. Singkat cerita dia belajar kungfu. Tahu kungfu? Bela diri. Dia belajar kungfu, dan dia mulai mengikuti syuting gitu loh. Jadi figuran. Dan singkat cerita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menjadi seorang laga pesilat yang sangat terkenal sekali di dunia perfilman. Siapa dia orangnya? Chow Yun Fat. Tahu Chow Yun Fat? Dan ketika dia diwawancarai, apa sih kunci kamu bisa sukses begini? Dia cuma bilang ini, ketekunan. Jadi kalau di dunia artis saja perlu ketekunan, di dunia bisnis saja perlu ketekunan, ya kan? Bagaimana dengan spiritual kita? Bagaimana dengan di dunia kerohanian? Hari-hari ini tidak sedikit banyak orang yang mulai suam-suam kuku karena ibadah tidak ada ibadah offline, ibadah online. Jadi mungkin ikut ibadah ya kalau gue sempet aja, ya kan. Dan merasa semuanya oke-oke aja. Ada yang merasa saya udah ibadah, saya udah baca firman, kenapa kerjaan saya juga berhenti? Ya kan, kenapa perusahaan saya tidak jalan? Bla 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 semua. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh kitab Yakobus bahwa kita perlu ketekunan di dalam Tuhan. Ketika kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, maka tingkat-tingkat berkat akan dibukakan oleh Tuhan. Ada amin? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau dikatakan bertekun itu mendapat kebahagiaan. Orang bilang gini, Pak, kira-kira Pak kondisi gini gimana gue bisa bahagia katanya. Aduh, keluar takut ya kan, virus makin ganas, korban makin banyak, ya kan, usaha nggak berjalan, anak juga sekolah nggak bisa sekolah online di rumah juga mesti kita yang tungguin, bla 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 dengan segala macam masalah juga. Bagaimana sih bisa bahagia? Dibilang nggak make sense firman Tuhan. Saya kasih tahu, firman Tuhan memang nggak make sense, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian tahu? Kalau firman Tuhan make sense, bagaimana seorang perawan bisa hamil? Bagaimana seorang perawan bisa melahirkan Tuhan Yesus? Nggak make sense Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana seorang yang gagap
Gagap, tahu gagap ngomongnya, mimpin 2 juta orang keluar dari tanah Mesir dan berhasil membawa mereka masuk ke padang gurun. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena memang doesn't make sense, nggak masuk akal. Bagaimana seorang muda yang imut-imut, cuman ngurusin domba 3 ekor doang, ya kan? Tapi bisa mengalahkan raksasa yang tinggi, yang ceritanya sangat fenomenal sekali, ya kan? Daud. Itu adalah Daud. Gak make sense memang. Apa yang dia punya? Almost nothing. Tetapi Tuhan pakai. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Bagaimana lagi dengan 3 orang yang dibuang ke Babel? Ya kan? Orang yang cinta Tuhan, yang tekun di dalam Tuhan, yang taat di dalam firman Tuhan. Ya kan? Suruh sembah raja dia gak mau. Ya kan? Dimasukin ke perapian yang istilahnya dikatakan bahwa yang nyalakan api aja baru deket aja angus tangannya. Dimasukin ke dalam perapian dan dia selamat. Nggak masuk akal Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Nah, apa kesamaan dari orang-orang tersebut? Banyak kalau saya bisa bicarakan bagaimana nenek-nenek 90 tahun, ya kan, bisa melahirkan seorang anak, ya kan? Ishak, bagaimana? Nggak make sense. Tetapi saudara tahu kesamaan dari semua orang-orang tersebut. Mereka adalah orang yang tekun di dalam Tuhan. Orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Hari-hari ini, apapun yang kita hadapi, mau virus COVID-19 nggak jelas, ya kan? Mau usaha kita semua kelihatannya drop, ya kan? Tapi kita harus bertekun di dalam Tuhan. Tuhan pasti, saya percaya Tuhan sekali dalam hidup kami selalu mengatakan, saya pasti percaya di balik semua ini akan ada pelangi-pelangi indah. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, seorang pengikut Kristus tidak cukup hanya tidak berbuat jahat. Ini statement ya dari saya ya. Seorang pengikut Kristus tidak cukup hanya tidak berbuat jahat. Saya nggak berbuat jahat, cukuplah. Tetapi harus melakukan tindakan-tindakan baik, Bapak Ibu. Saya pernah mau mengajak salah satu rekan lah, pengusaha, dia memang sudah declare dia imannya Kristen. Dia bilang, saya nggak tahu apakah sudah dibaptis atau belum. Saya bilang, ayolah kita ikut ibadah lah ke gereja, nanti ada komunitas di situ segala macam. Saudara tahu apa istrinya bilang? Nggak usah Pak, suami saya mah udah orang baik banget, baik. Yang penting baik aja. Dia nggak jahat Pak, ya kan? Nggak neko-neko, dia bilang. Saya bilang, ya puji Tuhan kalau memang orang baik, ya kan. Baik dalam takaran apa. Dan kenyataannya ya masih merokok di depan istri. Dia bilang, ya merokok juga oke lah Pak, asal dia jangan main cewek katanya. Waduh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan bukan hanya tidak berbuat jahat, tetapi kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di mata Tuhan. Di mana melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, banyak orang bisa menerima Kristus dalam kehidupannya. Amin. Nah, saya akan tutup khotbah pagi hari ini. Ada satu story lagi seorang desa ya, orang desa yang lugu sekali, yang mungkin seumur hidupnya dia nggak pernah nginjak kota besar, tinggalnya di desa terpencil. Satu hari dia diajak oleh pamannya, ayo kita ke kota lah, kita adu nasib, kan gitu orang desa kan selalu bilangnya gitu. Kita mau ke kota besar, kita mau mengadu nasib, jangan diadu-adu ya nasib ya. Oke, kita datang katanya, diajaklah ke Jakarta ceritanya. Sampai Jakarta dia kaget lihat, itu ada benda kotak tipis, kok bisa ada makanan di dalamnya. Ada pakaian, ada sabun mandi, dibilang ini luar biasa sekali, ini apaan ya gitu kan. Terus di jalan lagi dilihat, itu ada seperti kuda dibilang. Tetapi tidak ada kakinya, ada roda 2 biji. Oh, dilihat motor. Kecepatannya kenceng juga dibilang. Bingung dia gitu loh. Tetapi ada satu hal yang menarik perhatian dia, sangat menarik adalah dia melihat satu benda seperti dahan pohon yang melengkung seperti gini. Dan ketika dia masuk ke satu restoran, dia mau diajak makan. Dan ketika dia buka itu, keluar air. Dia heran kenapa airnya nggak habis-habis ini. Wah, ini boleh juga dia bilang, saya bawa ke desa dia bilang. Di desa saya perlu karena orang susah mesti naik ke gunung bawa air, bawa turun ke bawah.
untuk mandi. Bahkan mereka mandi nggak setiap hari, kadang-kadang seminggu sekali. Karena susah air. Dia minta sama pamannya, kita beli aja satu benda ini untuk bawa ke desa. Dia bilang, nanti kita pasang desa, aman kita semua bisa mandi setiap hari. Singkat cerita dibelilah benda itu, yaitu keran air ya, kita tahu ya. Dia beli, dibawa ke desa. Dia kumpulkan satu kampung ya kan, dia bilang, Bapak Ibu sekalian, saya menemukan sesuatu yang Bapak Ibu akan surprise sekali. Saya menemukan satu benda yang membuat hidup kita lebih mudah, dia bilang. Ayo kita kumpul semua. Nah, dicolokkan keran itu ke dalam salah satu dinding, dipasang sama dia. Nah, kita akan lihat, kita nggak usah timba air lagi di atas, dia buka kerannya, nggak keluar airnya, dia bingung. Loh, tadi kenapa di kota kenapa keluar terus airnya kan gitu kan? Gimana ini kenapa, apa yang terjadi? Mungkin kita ketawa, kita pikir, karena nggak terkonek sama sumbernya. Itu tidak terkonek dengan saluran air, yang mana bisa dia turun air. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kalau kita tidak terkonek dengan source kita akan exhausted. Seberapa banyak pun yang Anda kumpulkan, Anda tidak pernah puas. Tetapi seberapa banyak yang Tuhan sediakan bagi kita naikkan dengan ucapan syukur, itu akan memuaskan hidup kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan, bukan seberapa banyak orang mengenal kita, tetapi seberapa banyak orang yang hidupnya berubah menjadi bahagia karena kita. Saya ulangi sekali lagi. Bukan seberapa banyak orang yang mengenal kita, tapi seberapa banyak orang yang hidupnya berubah menjadi bahagia karena kita. Mau hidup kita semua dipakai untuk membahagiakan orang lain? Amin Bapak Ibu. Tapi tentunya konteksnya pada hari ini saya tidak bicara hanya untuk membahagiakan orang lain, tapi membawa orang ke dalam kerajaan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya undang untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui bibir hamba-Mu ini. Biarlah setiap firman yang ditabur ini bukan hanya memberkati setiap kami, tetapi boleh merubah mindset kami, boleh merubah hidup kami. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau terus berkati kami semua, sertai kami di dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID ini. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Engkau berkati juga Pastor Budi dan seluruh timnya di IWC, dan pakai mereka terus untuk memperbesar kerajaan-Mu melalui pelayanan mereka di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat. Tuhan menyinari wajahnya dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan berikan Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dari arah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi dan siang hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Ibadah sudah selesai, silakan saat teduh. Atas nama Gereja International Worship Church, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Hasan Kurnia dari GBI Salt and Light Community Church Tangerang, Indonesia. Firman Tuhan yang sungguh memberkati kami semua, Pak. Mari sama-sama sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa bersama-sama beribadah, dan Engkau sudah ada di tengah-tengah kami memberkati dengan firman-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hasan Kurnia. Engkau pakai beliau dengan kuasa-Mu yang lebih dahsyat lagi, sehingga banyak orang boleh diberkati, banyak orang boleh menerima Engkau ya Tuhan sebagai juru selamat dan hidup mereka. Berkati sidang jemaat yang dilayani, kami percaya kami diikat dengan kasih Kristus di dalam Engkau ya Bapa. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berpisah, angkatlah tanganmu saat hari ini, kedangkan kepada Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, mari
Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu boleh ada di tengah-tengah kami, memberkati dan menyertai kami dimanapun kami berada. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai saudara, mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati berkata, amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu yang akan datang. God bless you all. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Karena Yesus